Gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia menyita perhatian dunia. Pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menjadi sorotan lantaran secara terbuka Trump memuji Presiden Prabowo Subianto di hadapan para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN. Trump menyatakan peran Prabowo luar biasa dalam memastikan lahirnya masa depan baru di Timur Tengah yang akan memiliki perdamaian setelah 3.000 tahun. Ini bukan kali pertama Trump memuji Prabowo. Sebelumnya, sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan September lalu menjadi salah satu momen Trump memuji Prabowo. Trump menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi. Pujian lainnya datang dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Kairo, Mesir pada Senin 13 Oktober lalu. Saat menyapa para pemimpin dunia, Trump tak segan menyebut Prabowo sebagai pria tangguh. Pujian dari Trump kepada Prabowo Subianto seolah tidak ada habisnya. Apa sebenarnya makna pujian Trump ke Prabowo selama ini? Ya, karena ini bukan hanya pujian semata begitu kan, Reza. Kalau kita lihat kan ini bahkan lebih dari satu kali. Kita coba lihat kemarin ya pujian yang disampaikan oleh Donald Trump pada saat KTT ASEAN. Wow, sahabat saya Presiden Prabowo Subianto gitu kan, dan juga memuji upayanya dalam hal perdamaian di Gaza setelah 3.000 tahun begitu. Ini suatu pujian yang tentu secara diplomatik punya dampak. Kita simak dulu ya. Betul, kita lihat ya. As my friend, President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. I'd like to just say the United States is for you. The United States, I mean, we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him on your left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is going to be just back. Nah, kita udah lihat ya tadi seberapa dekat seperti hubungannya. Bahkan di KTT Gaza sebelumnya kan juga sempat ada bocor-bocor tuh suara bahwa ingin bertemu dengan Erik lah segala macam. Itu menandakan kedekatan antara kedua kepala negara ini dan hubungannya baik-baik saja ya. Nah, itu dia. Tapi bagaimana dampaknya terhadap birokrasi dan juga kemudian hubungan diplomatik antara dua negara ini? Apa sih sebenarnya makna tujuan dari ujian Trump di hadapan banyak tokoh dunia ini? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir ada Prof. Angel Damayanti, pakar hubungan internasional dari UKI Jakarta. Selamat pagi, Prof. Aduh, seger banget ya pagi ini. Yang sebenarnya nggak kalah seger, jangan sampai nggak dipuji juga nih ya. Ada anggota Komisi 1 DPR RI, ada Bang Koleh Soleh. Halo Bang, apa kabar? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Agak lemes Bang, belum sarapan? Belum. Habis ini kita sarapan ya Bang. Kita ke Prof. Angel dulu. Prof. Angel, Anda ngelihatnya gimana antara hubungan Trump dan juga Presiden Prabowo ini? Sepertinya kan baik-baik saja dan beberapa kali dipuji, ada makna tertentu gak sih? Ya, saya melihatnya dalam 3 perspektif ya. Yang pertama tentu saja ini sangat menguntungkan Indonesia karena bicara menaikkan citra positif Indonesia di mata dunia. Bukan hanya di ASEAN, tapi juga tentu secara internasional karena disebut Indonesia turut terlibat dalam KTT perdamaian Gaza misalnya. Itu menunjukkan memang peran Indonesia yang semakin signifikan. Itu satu poin. Poin yang kedua, saya juga melihat dalam hal ini ada kepentingan Amerika Serikat juga nih, gitu. Terutama melihat Indonesia termasuk yang boleh kita bilang negara pemimpin di ASEAN, di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan Asia Pasifik, sehingga ada kepentingan apakah gitu yang membuat Indonesia sepertinya diangkat gitu ya, dipuji. Memang secara ini kan pujian bisa bermakna strategis, bisa juga simbolis gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting menurut saya, kita boleh senang, kita boleh bangga punya presiden, punya kepala negara, Indonesia diakui secara internasional. Tapi yang lebih penting lagi, Mas, Mbak, bagaimana pujian ini bisa bermanfaat untuk publik di dalam negeri. Betul. Artinya
pujian ini bukan sekedar retorika, bukan sekedar simbolis, tapi juga tadi meningkatkan kerjasama untuk kepentingan-kepentingan publik di dalam negeri, masyarakat semakin sejahtera, sehingga anggota DPR melihatnya juga banyak kinerja-kinerja baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo yang mensejahterakan rakyat. Oke. Mungkin itu. Sebenarnya berdampak sama perang tarif sebelumnya gak sih, kan itu yang sudah dilakukan sama Trump gitu ya? Betul. Untuk Indonesia memang belum terlalu kelihatan. Artinya Indonesia masih tetap dapat tarifnya 19%. Yep. Tapi buat negara ASEAN lainnya, Malaysia, Thailand, Kamboja kalau nggak salah itu yang tadinya Malaysia itu kalau nggak salah 25%, Thailand itu 36%. Itu turun menjadi 19%. Jadi sama seperti Indonesia. Artinya paling tidak di kawasan memang kelihatan dampaknya. Untuk Indonesia mungkin kita masih terus lagi follow up lagi nih. Dari sini kemudian hasil manfaat apa yang bisa Indonesia dapatkan. Nah itu dia, kalau dari Prof. seperti itu. Tapi kalau dari Komisi 1 melihatnya seperti apa? Karena seperti disampaikan tadi Bang, kita nggak mau ya ini hanya menjadi euforia saja di mata dunia. Tapi dampaknya untuk kami masyarakat Indonesia seperti apa? Saya rasa saya melihat dari dua sisi ya. Satu sisi ekonomi. Sisi ekonomi ternyata kawasan ASEAN yang stabil tumbuh ekonominya kan Indonesia ya. Nyaris Indonesia tidak begitu perubahannya tidak signifikas dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Yang kedua, dari percaturan politik internasional, di mana hari ini blok Eropa, blok Timur, Cina dan yang lain-lain, ternyata masyarakat dunia sedang menanti-nanti tipikal Prabowo. Dia berdiplomasi dan memberikan sebuah gagasan yang betul-betul tulus tanpa pamrih. Salah satunya adalah soal bagaimana ide dia two state bagi di Gaza dan Palestina dan Israel itu sendiri. Nah, sehingga masyarakat dunia ini kan rindu pada dia. Sehingga mungkin saja ini pemikiran saya, mungkin Donald Trump merasa ketakutan, lebih mencintai Prabowo daripada Donald Trump. Nah, jadi sehingga ini menjadi sebuah momen bagi Indonesia, bagaimana agar efek baik sisi ekonomi maupun efek percaturan global Indonesia ke depan bisa memimpin. Oke. Sebenarnya yang cukup menarik tadi Prof. Angel, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan begitu dengan adanya Trump yang kembali memuji Prabowo, hubungan baik-baik saja, tapi jangan sampai ini dimanfaatkan. Kalau kita lihat track recordnya Trump seperti apa? Apakah memang biasanya kalau mau puji ini ada maksud tertentu nih? Gimana Pak? Karena kalau udah lihat Trump, netizen udah suzon dulu. Biasanya gitu. Gimana? Tapi saya melihatnya memang ada perubahan ya, cara Trump berbicara di periode kedua ini memang lebih mungkin mau lebih merangkul gitu ya. Mungkin Amerika juga sudah mulai menyadari bahwa negara-negara sudah mulai gerah juga dengan perilaku Amerika yang sepertinya bias gitu, yang terlalu kelihatan mendukung satu negara tapi memusuhi negara lain. Nah, kelihatan, dan Amerika sendiri juga kan sekarang ini secara ekonomi mereka juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya, sehingga kelihatannya spirit merangkulnya Trump itu sekarang jauh lebih besar, dan dia melihat negara-negara mana yang strategis, terutama di kawasan, karena jangan lupa di kawasan Asia Tenggara, kawasan Indo-Pasifik, ada Cina juga di situ gitu walaupun tidak terang-terangan ingin memukul atau memusuhi Cina, tapi juga Amerika membutuhkan pasar-pasar untuk dia jualan, dia juga butuh misalnya raw materials di dalam negerinya atau sumber energi. Nah, disitulah Amerika akhirnya menjadi lebih pragmatis, lebih bisa merangkul negara-negara, terutama negara-negara strategis di kawasan. Mungkin juga termasuk ingin menunjukkan kepada China bahwa saat ini Indonesia ibaratnya sudah memiliki hubungan baik loh dengan Amerika. Itu termasuk salah satu tujuan tidak? Betul sekali, karena Indonesia kan sudah masuk di BRICS sejak tahun lalu itu kan gitu, dan kekuatan BRICS ini itu bisa mungkin lebih dari 60% penduduk dunia tuh ada di BRICS. Ini pasar besar. Dengan adanya Rusia, dengan adanya China di sana, Amerika kan merasa ditinggalkan. Waduh, dengan ekonomi yang negaranya juga lagi bermasalah, dia butuh tadi mitra-mitra ekonomi dan strategis secara internasional gitu. Ya oke, kita tahu betul begitu ya Bang, kalau misalnya namanya komunikasi politik kan penuh akan syarat simbol-simbol dan juga substansi gitu. Tapi apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo begitu agar itu tadi hal ini tidak dimanfaatkan begitulah bahasanya oleh Donald Trump? Saya rasa kalau soal dimanfaatkan, saya rasa DPR apalagi saya secara pribadi punya keyakinan lah. Pak Prabowo kan sudah
melintang di bagian intelijen internasional. Saya rasa, saya yakin dan percaya kesempatan ini akan digunakan oleh Pak Presiden untuk kemajuan Indonesia. Saya rasa dia juga ingin jadi masan Asia. Tujuannya ke sana ya. Bang, Iya. kalau Abang lihat sendiri sebenarnya Abang memandangnya gimana? Apakah memang apa yang sudah dilakukan oleh Presiden ini sudah on the track, begitu? Sudah memang tujuannya itu, atau ini di luar bayangan dari teman-teman Komisi 1? Saya rasa di luar ekspektasi kita ya tentunya. Saya rasa ini sudah memang melampaui ekspektasi kalau menurut saya. Yang paling pokok adalah kinerja dan kebijakan dia dalam maupun luar negeri sangat disukai dan dicintai oleh rakyat dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negerinya bagaimana dia juga konsisten dalam memerangi daripada korupsi misalkan. Dia tidak pandang bulu, tegas di setiap forum, dan dia bagaimana selalu mengeluarkan kebijakan agar kegiatan-kegiatan itu berdampak besar pada rakyat yang terbawah. Salah satunya soal di pendidikan. Bagaimana pendidikan ini soal cek kesehatan gratis coba, kemudian kesehatan, kemudian di bidang pendidikan. Bagaimana Pak Prabowo ini konsen mencari bibit-bibit unggul untuk dididik dan disekolahkan ke luar negeri. Tujuannya satu, untuk kemajuan Indonesia. Bagaimana anak yang tidak mengenyam pendidikan, orang tua yang miskin, dia dibagaikan, diratukan, dirajakan, dikasih penginapan, dikasih makan. Nah ini semua sangat dicintai gitu. Dan komitmen ini bisa ditangkap oleh luar negeri, negara-negara luar. Nah ini harapan baru, mitra baru, dan tentu ini adalah sebuah hal yang mereka nantikan sesungguhnya. Oke, di awal kepemimpinan kan Prabowo juga sering mengunjungi negara-negara begitu untuk berdiplomasi, terutama juga di awal langsung ketemu Donald Trump, langsung telepon gitu, langsung ucapin selamat gitu ya. Kedekatannya sudah sejak awal, tapi kita akan bahas sebenarnya dampaknya. Apakah nantinya Indonesia kan dikenal dengan negara non-blok begitu ya, tidak memihak blok manapun, ada dampak tersendiri nggak sih dengan adanya kedekatan dengan Trump ini? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.